Iya, baik Mama-Mama. Terima kasih sudah bisa bertahan ya Mama ya. Iya Bu. Pada pelajaran kali ini kita kembali belajar tentang bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini tentang kekerasan seksual. Baik, saya mungkin mau tanya dulu, menurut Mama-Mama ini, kira-kira Mama-Mama ini sudah punya anak gadis kan? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Oke. Baik anak gadis maupun anak laki-laki. Kira-kira anak gadisnya usia berapa Ibu? Usia 16 tahun Bu. Usia 16 tahun. Oke, baiklah. Nah sekarang sebelum kita mau melanjutkan materi tentang kekerasan seksual ini, saya akan membagi dulu dalam bentuk kelompok ya Ibu ya. Ibu-ibu tolong perhatikan ke sini Ibu. Ya Bu. Iya Bu. Saya akan membagi 3 kelompok ya Bu ya. Iya Bu. Nanti saya buat kelompok yang pertama itu kelompok gerakan-gerakan tak wajar. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok gejala atau tanda-tanda fisik. Dan kelompok yang ketiga itu gejala atau tanda-tanda psikis. Nanti di dalam pembagian kelompok ini Mama-Mama bisa memberikan pendapatnya. Misalnya dari gerakan-gerakan tak wajar ya Bu ya. Gerakan tak wajar misalnya itu dari kebiasaan anak-anak kita. Misalnya dari kebiasaan dia gembira, kok kenapa tiba-tiba jadi sedih? Kita harus mencari tahu kenapa sampai seperti itu. Kemudian yang kedua itu mungkin gejala psikisnya, itu gejala psikis tadi. Kemudian gejala yang tak wajar, gerakan yang tidak wajar. Misalnya kok kenapa ya matanya selalu berkedap-kedip? Apa yang terjadi? Di sini Mama-Mama itu harus pandai-pandai melihat kejanggalan yang ada dalam diri anak kita. Baik, saya mau tanya dulu di kelompok apa ini? Gerakan tak wajar. Kira-kira Ibu siapa tadi ya? Saya Bu. Ibu Katarina. Gerakan-gerakan tak wajar. Oh iya, Ibu Yulan. Gerakan tak wajar itu Ibu seperti matanya berkedip-kedip, wajahnya pusat pasi. Dari pendapat yang Ibu terangkan tadi itu, mata berkedap-kedip, kemudian wajah pucat pasi, itu apa yang menyebabkan dia menimbulkan masalah tersebut? Apakah dia sudah mengalami atau itu hal-hal yang normal untuk dia? Tidak Bu, ini dari ciri-ciri ini sepertinya anak ini sudah mengalami kekerasan. Oke, terima kasih Ibu. Iya Ibu. Kemudian saya mau menyatakan bahwa dari gejala-gejala tersebut itu adalah bentuk kekerasan secara seksual. Bentuk kekerasan secara seksual. Dari kekerasan ini, maka anak ini nanti perlahan-lahan dia akan menjadi trauma. Dia susah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dia susah untuk berteman dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mungkin gejala atau tanda-tanda fisik. Seperti apa Ibu? Ya, silakan Ibu. Saya punya anak Bu. Saya lihat jika memakai celana dalam itu dia sepertinya ada rasa sakit. Iya. Iya begitu. Mungkin ada gejala-gejala perlakuan yang kurang baik dari orang lain ini Bu. Terima kasih Ibu. Kalau melihat dari gejala tersebut, itu merupakan ciri-ciri dari kekerasan seksual secara fisik. Mungkin ini kemungkinan ya Bu ya. Iya Bu.
mungkin sudah mendekati dia secara intim. Maksudnya secara intim di sini mungkin dia sudah melakukan hubungan secara seksual. Nanti di sini ibu, saya mau harapkan ibu ini harus dicek dulu ya ibu ya. Iya, Bu. Harus dicek ke dokter apa itu gejala yang seperti itu tuh betul-betul dia mengalami kekerasan secara seksual ataukah dia hanya mau mengalami sakit, mungkin bukan sakit yang diperlakukan oleh orang lain. Nanti ibu bawa dia ke dokter ya Bu ya. Iya, Bu. Iya Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kemudian gejala atau tanda-tanda psikis. Mungkin Ibu Yurin bisa memberikan hasil diskusinya. Baik Ibu, menurut diskusi kelompok kami, tanda atau gejala psikis itu pada anak itu, anak tiba-tiba menjadi pendiam, Iya. gelisah dan cemas. Iya. Yang kedua itu anak tiba-tiba mengurung diri dan takut ditinggalkan. Terima kasih Bu. Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menyebabkan dia merasa trauma yang berkepanjangan. Nah, ibu-ibu tolong perhatikan ke sini. Di sini kita mau melihatkan bahwa kita mau mendeteksi dini kekerasan seksual bagi anak ya. Di sini sudah ada tanda-tanda terjadi kekerasan secara seksual. Yang pertama itu mungkin kita lihat dari gerakan-gerakan tidak wajar. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini adalah gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Artinya bahwa di sini si anak ini dia sudah mengalaminya. Akibatnya dia sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dia merasa diasingkan. Nah, ini dampaknya. Kemudian kepala tertunduk. Dilihat dari fisiknya seperti ini, dia mau memikirkan, apa yang mau saya lakukan, apa yang saya lakukan untuk hari kedepannya, untuk menutupi masalah yang sudah saya hadapi. Kemudian yang ketiga itu kedua tangan dan kedua kaki itu menyimpul erat. Artinya dia merasa bagaimana itu ya? Dia susah untuk keluar dari masalahnya. Dia susah untuk keluar dari masalah. Kemudian dia membentuk lututnya tertekuk ke dalam. Artinya dia membutuhkan orang lain. Kemudian mata berkedap-kedip. Dia memikirkan, dia bergulat dengan masalah yang dia hadapi. Baik, di sini mama-mama, saya mau mengatakan bahwa gejala-gejala kekerasan seksual pada anak sangatlah traumatis. Sehingga di sini orang tua perlu waspada dengan melakukan deteksi secara dini. Deteksi dini terhadap kekerasan seksual dapat dipelajari dengan melihat sikap dan perilaku dari si anak. Jadi di sini kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan perhatian yang sangat kompeten, perhatian yang sangat lebih terhadap anak. Bila melihat kejanggalan yang dirasakan, yang dihadapi oleh anak, diharapkan orang tua itu lebih jeli melihatnya, melihat jeli dengan keadaan dari si anak. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit bagaimana gejala psikis pada anak usia 13 hingga 18 tahun. Gejalanya itu dia bisa merusak diri sendiri karena dia sudah masuk peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Di sini tingkat traumatisnya sangat tinggi sekali. Kemudian dia bisa melakukan perbuatan yang beresiko tinggi, seperti mungkin dia akan berontak.
untuk berhubungan dengan orang lain pun dia akan berontak. Nah, di sini setelah dia melakukan, mungkin dia merasa depresi tinggi, dan juga dia bisa menutup diri, menarik diri dari orang lain, menarik diri dari hadapan orang lain. Kemudian dia juga suka berprasangka kepada orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa dia lagi. Itu yang gejala psikis. Kemudian kalau gejala psikis secara umumnya itu anak berubah secara ekspresi, seperti mungkin contohnya itu pendiam, jadi anak takut, penakut, kemudian suka cemas, dan kalau bertemu dengan orang lain itu dia merasa enggan sekali, dan suka mengurung diri di dalam kamar. Jadi saya mau mengatakan mama-mama, sangatlah penting untuk mendeteksi setiap perilaku anak. Bila ada hal-hal yang merasa janggal, diharapkan untuk kita bagaimana menyikapi semua. Baik, sampai di sini mama-mama. Tidak ada yang merasa perlu ditanyakan atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Sampai jumpa di minggu depan ya, Mama. Terima kasih.